Bab 806. Pertaruhan besar. Mereka terpencar-pencar, tetapi mengikuti suatu aturan yang misterius, membentuk suatu bentuk yang mirip dengan suatu formasi. Formasi ini. Mata Erikin berkedip, dan dia terus memikirkannya. Bentuk jimat besar terbentuk di benaknya. Tidak, ini bukan formasi yang terdiri dari 7 jimat, seharusnya 8. Erikin mengerutkan kening, berjalan ke suatu posisi, mengangkat tanah, dan tiba-tiba cahaya jimat yang tak tertahankan muncul di tanah. Bahkan jimat ini dipatahkan, yang jelas hancur. Jimat ini sepertinya terkait dengan pemurnian. Iblis Fu tiba-tiba menyadari, dan kemudian berseru, "Erikin, apa yang kamu katakan benar, kemunculan roh jahat ini benar-benar terkait dengan susunan jimat di bawah air ini. Tapi tidak ada gunanya untuk mengetahui, dirimu tidak memiliki Reiki untuk mengaktifkan kembali formasi jimat besar ini." Iblis Fu menghela napas setelah memikirkan ini. "Itu belum tentu. Mari kita kembali." Erikin tersenyum, dan Iblis Fu tercengang. Proses ini tampaknya cepat, tetapi sebenarnya cukup lambat. Di atas kolam, siang dan malam telah berlalu. Erikin belum kembali. Tetua putih dan hitam menjadi lebih putus asa, dan tetua pedang yang di samping itu menghela napas kecil. Sejak Erikin masuk ke air dan cahaya pedang menebas dengan liar, aura kolam roh menjadi kacau. Mereka tidak pernah merasakan aura Erikin lagi. "Dua tetua, maafkan aku, Erikin itu mungkin sudah mati." Tetua pedang tiba-tiba melihat mereka berdua dan perlahan berkata, "Meskipun semuanya dilakukan oleh Erikin atas inisiatifnya sendiri, bagaimanapun juga, kolam rohnya membunuh pewaris tetua hitam dan putih, dan dia merasa agak bersalah." "Enak saja, Erikin, bocah ini, bahkan pergerakan langit saja berani dia lawan, jadi dia tak akan semudah itu mati." Tiba-tiba pipi tetua hitam memerah, dan dia berdiri dengan marah. Sebelumnya dia paling khawatir tentang nyawa Erikin, tetapi sekarang dia paling percaya bahwa Erikin masih hidup. "Tetua hitam, apa yang kamu teriakkan padaku? Memangnya kamu kira aku juga ingin dia mati? Tapi dirimu sendiri juga sudah melihat adegan itu sebelumnya. Jika dirimu dan diriku ada di sana, pasti Idak bisa bertahan juga, bisakah dia hidup?" Tetua pedang sedikit marah, dan mendengus dingin. "Jika Erikin masih muncul di depan kita, itu tidak mungkin, kecuali jika itu adalah hantu." Tetua pedang dengan keras kepala berbicara begitu. Saat ucapannya selesai diucap, permukaan kolam roh tiba-tiba bergetar, dan sesosok tubuh terbang seketika. Erikin. Melihat sosok itu terbang keluar, tetua hitam dan putih terkejut, dan kemudian sangat gembira. Mata tetua pedang membelalak, seolah-olah dia telah melihat hantu. "Gila, apakah itu benar-benar keluar, atau aku yang salah lihat?" Dia menggosok matanya dengan putus asa, tetapi akhirnya melihat bahwa Erikin perlahan berjalan. "Kamu tidak diserang sampai mati." Tetua pedang berbicara tanpa sadar, dan segera memicu ledakan kemarahan dari tetua hitam dan putih. "Kenapa, kamu masih mengira ahli waris kita akan diserang sampai mati? Hehe, bukan itu maksudku, bisa kembali dengan selamat adalah hal bagus." Tetua pedang juga sedikit malu. "Tapi kamu juga telah melihatnya sendiri, roh-roh jahat ini tidak mudah untuk dihadapi. Kamu harus mencari cara lain untuk membuka nadi dan meridianmu." Tetua pedang menghela napas dengan senyum masam. Di tempat yang payah ini, dia cukup beruntung bisa bertemu dengan Erikin, yang paling cocok untuk membunuh roh jahat. Tetapi jika dia tidak bisa menyelesaikannya juga, tampaknya kolam roh ini tidak ada harapan lagi. "Sesepuh, aku ingin bertanya, berapa lama lagi Anda bisa menekan kolam roh ini?" Erikin tidak pergi seperti yang dia harapkan, tetapi malah bertanya begitu. "Paling lama bisa bertahan selama 100 tahun, paling cepat 40 atau 50 tahun.
Tetua pedang tersenyum pahit, jumlah roh jahat ini tidak tetap, tapi masih bisa terus bertambah untuk alasan yang tidak diketahui. Jika jumlahnya meningkat tajam, maka orang tua ini tidak akan dapat menahannya untuk waktu yang lama. Bagaimana jika roh-roh jahat itu lari? Tetua hitam dan putih itu berkata dengan suara rendah. Kolam roh ini akan menjadi tempat yang ditinggalkan saja. Aku akan meledakkan dan menghancurkan kolam roh ini, tapi aku tidak akan membiarkan roh-roh jahat itu melarikan diri. Mata tetua pedang bersinar dengan tekad. Pedang tua, kamu. Kedua tetua itu sedikit terdiam. Tetua pedang lahir di kolam roh ini, tempat ini sama saja dengan rumahnya, tetapi agar tidak membiarkan roh jahat melarikan diri, dia lebih baik mati. Mata Erikin juga bersinar dengan hormat. Bahkan jika roh jahat tidak bisa dikendalikannya, tetua pedang itu bisa melarikan diri, dan dia tidak akan mati dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia rela berkorban untuk orang lain. Meskipun ia bukan manusia, melainkan hanya roh pedang, karakternya juga dikagumi oleh Erikin. Sebenarnya, sesepuh, aku punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Erikin berbicara tiba-tiba, dan dengan satu kalimat itu saja, membuat ketiganya terkejut. Tetua pedang bahkan lebih terkejut. Situasi saat ini sudah sangat gawat, memangnya apa yang bisa dilakukan Erikin? Selama kamu berani bertaruh, kolam roh ini mungkin saja masih bisa kembali ke penampilan sebelumnya. Erikin lalu berbicara tentang kehancuran formasi jimat di bawah kolam roh. Tetua pedang juga sedikit terkejut, dia lahir di kolam roh ini, tapi dia tidak pernah menemukan formasi jimat itu. Jimat itu memiliki atribut tersembunyi dan dikelilingi oleh roh jahat. Jika bukan karena aku mengelilingi dan menjelajah, aku juga tidak akan bisa menemukannya sama sekali, kata Erikin. Bahkan jika tetua pedang mengenal kolam roh dengan baik, dia juga tidak akan mungkin mengetahui setiap inci tanah yang ada di bawahnya, dan mencari sesuatu yang ada di bawahnya. Jadi, yang dirimu maksud adalah, membiarkan aku membantumu memulihkan kultivasimu, dan kemudian kamu akan mengembalikan formasi ini dengan menggunakan jimat, dan sepenuhnya mengubah lingkungan kolam roh. Tetua pedang juga akhirnya mengerti. Tapi begitu aku membantumu, segel di kolam roh ini akan lepas, dan roh-roh jahat akan meloloskan diri. Tetua pedang mengerutkan kening saat memikirkan ini. Jadi ini pertaruhan yang sangat besar, kata Erikin dengan tatapan tajam. Sesepuh ingin menunggu kematian secara perlahan, atau berjuang melawannya sekaligus. Tetua pedang tiba-tiba merasa ngeri. Biar kupikir-pikir dulu, masalah ini terlalu besar. Mata tetua pedang berkedip dan ragu-ragu. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, roh-roh jahat sudah mulai kembali ke lokasi formasi jimat itu. Jika kita menunggu mereka semua kembali, akan sulit bagi kita untuk mengaktifkannya. Erikin mengerutkan kening. Erikin, seberapa yakin kamu dengan hal ini? Tanya tetua putih. Setidaknya 80%, tetapi semakin lama kita menunggu, semakin rendah kemungkinannya. Erikin menegaskan. Tetua pedang, apa yang masih kamu ragukan? Tetua hitam melihat tetua pedang, agak sedikit tak berdaya. Erikin merasa sudah waktunya untuk menambahkan sedikit kobaran api ke tetua pedang itu. Haha, sesepuh apanya, sepertinya hanya begini saja. Erikin tiba-tiba mencibir. Tetua pedang tercengang dan menatapnya. Ini benar-benar tidak sesuai dengan yang aku bayangkan sebelumnya. Dulu aku sangat menantikan bertemu dengan roh pedang, tapi sekarang ternyata hanya begitu saja. Erikin memandang tetua pedang itu dan mulai mengejek. Bocah sial, apa yang kamu bicarakan? Tetua pedang tiba-tiba marah, dia selalu bangga dengan identitasnya sebagai roh pedang. Pedang adalah senjata tertinggi, roh pedang, dan bahkan roh senjata yang paling kuat. Kamu benar-benar mempermalukan roh pedang. Bukankah memang benar begitu adanya?
Erikin menatap langsung ke arah tetua pedang, dan berkata dengan dingin, roh pedang dalam pikiranku seharusnya sangat tajam dan gigih, tapi sekarang dirimu ragu-ragu dan lamban. Apakah dirimu layak atas semangat itu? Coba katakan padaku, apakah dirimu layak disebut sebagai roh pedang? Buem. Kata-kata Erikin seperti palu yang berat, mengenai hati tetua pedang, bahkan menyentuh sampai ke jiwanya. Wajah tetua pedang langsung pucat, tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa berbicara untuk beberapa saat. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.